Jepara, Jawa Tengah, di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Nasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktu baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita, membuat dunia ini terang. Kartini tidak ingin dipingit. Kartini ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Kartini. Bapak tidak bisa mengikuti permintaanmu. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nak. Kamu sudah saatnya dipingit. Pak, tidakkah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Ini, Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Kartini mohon, Bu. Sudahlah Tini, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Tini, yang pasti tentu saja kau tidak akan terlalu bebas berinteraksi dengan orang lain. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin sekolah. Tenanglah Tini, ini sudah menjadi adat, kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau tetap bisa belajar. Dan aku berjanji untuk menjadi guru Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang rasanya sangat kacau. Semua rasanya seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau perempuan tangguh. Kami yakin kau bisa melalui semuanya. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan itu semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Kak Rukmini dan Kartina masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun Sumatri, ya kan Tini? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang berkunjung. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Bagaimana kabarmu Kartini? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tetapi tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Aku pun mengerti. Aku juga sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas pasti akan terasa sangat sepi. Aku juga sangat merindukan kalian semua. Aku ingin kembali, tetapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau. Aku pun tidak mengerti dengan tradisi ini. Mengapa perempuan tidak boleh bersekolah? Aku pun berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang akan kau lakukan Kartini? Aku akan melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi lakukan selayaknya. Kemudian, aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Jika kau membutuhkan bantuanku, aku akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Stella, Rosa. Kartini, ini aku bawakan buku untukmu. Beberapa dari buku tersebut berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajarinya dari buku-buku tersebut. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kartini, kami berjanji akan selalu menemuimu dengan Ani dan Pankol. Kami akan membantu melewati masa-masa sedihmu. Hari-hari Kartini pun diisi dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya,
Stella, dan Rosa. Mini, Kartina, Sumantri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi. Iya, ayo kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan kalau aku sedang dipilih dan aku harus pergi dengan pengawalan dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan Ibu sudah pergi. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Oke, kalian tunggu di sini. Kartini tampak senang karena bisa bebas keluar bersama adik-adiknya. Namun, seketika tawanya berhenti ketika melihat sesuatu. Kartini, wanita yang duduk di sini. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kartini? Ada beberapa hal yang harus ketahui sebelum apa Ayo. Mereka pun menghampiri wanita-wanita yang ada di gubuk itu. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Keselira? Bagaimana Ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian pergi dengan Bapak Bupati. Dan mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tidak dipingit? Bu, apakah boleh saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit itu adalah hal yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu saja. Ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit bisa membuat kita menjaga diri dan berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan urusan kita dan hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Saya hanyalah rakyat biasa. Sejak kecil, saya tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanyalah rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada yang bersekolah, kecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita. Setelah seperti Kartini mendengar jawaban rakyat tersebut, mereka pun pulang. Kalian apa Setibanya Kartini di rumah, ia terkejut atas kedatangan para Kabarku juga sahabat. baik. Ada apa kalian kesini? Begini Kartini, ada hal yang ingin kami sampaikan. Kami mau pergi. Apa maksudmu, Rosa? Biar aku saja yang menjelaskan. Kami akan melanjutkan sekolah di Belanda. Kami sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan aku? Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau terus melanjutkan sekolahmu. Tapi kami sadar bahwa kamu tidak diizinkan untuk pergi. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah kalau aku akan membalas suratmu dan akan menceritakan keadaan di luar sana. Aku pasti sangat merindukan kalian. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya. Ada banyak sekali hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran Belanda. Bagaimana pendapat Ibu tentang beasiswa kedokteran itu, Bu? Ini untuk apa kau melanjutkan sekolah? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginan. Ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak perlu menanggung uang bayaran. Ini, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Tini? Ibu, bukankah Ibu tahu Tini memiliki cita-cita membuat kaum perempuan bersekolah untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Tini menikah, maka mimpi Tini tidak akan terwujud. Pernikahan hanyalah menghambat segalanya. Tini, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita yang berumur 24 tahun belum menikah di Jepara. Kau sadari itu, Tini? Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Apa? Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Sesungguhnya, pingitan itu untuk melindungimu dan untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Bu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi, Dojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Ini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu.
ada beberapa hal yang perlu Tini pertimbangkan. Baiklah. Kartini, kedua orang tuanya, dan saudara-saudaranya berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sasengrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Tini. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgih. Semuanya sudah kami serahkan pada Kartini. Mau bagaimana dengan jawabannya? Kami membiarkan Kartini mengambil keputusannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan jawabannya, Kartini? Bapak, Ibu, bolehkah Tini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya tidak melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.